Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd, pada kesempatan kemarin kita telah mengambil salah satu dari kaidah yang didatangkan oleh Nazim rahimahullah taala, itu terkait dengan penggunaan qur'ah, terkait dengan penggunaan qur'ah atau undian. Itu dari perkataan Nazim, tusta'malul qur'atu indal mubahami minal huquqi aulada at-tazahumi. Ladat tazahumi. Itu apa? Tusta'malul qur'ah, digunakan qur'ah yaitu undian ketika pada suatu yang mubaham, minal huquq, yaitu terkait dengan hak-hak, atau ladat tazahumi, yaitu ketika berdesak-desakannya perkara yang dijadikan qur'ah, itu yang jadikan di situ undian. Dan kemarin kita telah jelaskan walaupun belum secara sempurna, tapi setidaknya kita sudah mengerti dari maksud dari penggunaan kaidah ini, dan telah sampaikan juga terkait dengan apa contoh-contohnya, terkait dengan contoh-contohnya. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan yang terhitung pembahasan penting dalam masalah ini, dalam masalah kaidah fikih atau dalam fikih atau dalam praktek dalam kesehari-harian kita sekalian, yaitu at-tadakhul fil a'mal. Itu apa tadakhul? Itu saling apa? Bisa masuk, memasukkan niat pada suatu amalan. Jadi dengan satu amalan kemudian apa? Bisa diniatkan dengan satu apa? Suatu amalan juga kemudian bisa diniatkan dengan beberapa ibadah atau perbuatan, dengan beberapa perbuatan. Misalnya apa? Seorang berwudu, kemudian dia niatkan sekaligus yaitu untuk sholat wudu, sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat rawatib misalnya. Seorang datang ke masjid, sholat duhur, kemudian ada sholat rawatib, kemudian dia berwudu. Setelah wudu kemudian masuk masjid, dia sholat tahiyatul masjid, dia niatkan sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat sunat wudu dan sholat apa? Rawatib. Maka ini namanya apa? Tadakhul fil a'mal. Masuk beberapa amalan, tadakhul dalam suatu amalan, dalam suatu amalan. Siapa yang baca? Qala an-nadhim rahimahullah wa in tasawal amalan ijtama'a wa fu'ila ahaduhuma fastami'a. Iya, jazakallahu khair. Wa in tasawal amalani ijtama'a, itu apabila dua amal, dua amalan itu sama, ijtama'a, ijtama'a, yaitu terkumpul, keduanya itu terkumpul. Wa fu'ila ahaduhuma fastami'a, maka dilakukan salah satu dari keduanya, fastami'a, maka apa? Dengarkanlah. Maka dengarkanlah. Kemudian berkata syarih rahimahullah taala, dari perkataan Nazim ini, yaitu beliau sendiri yang mensyarah di sini, idza ijtama'a amalan, apabila terkumpul dua amal, terkumpul dua amal, dan amal ini ini lebih umum dibandingkan apa? Apabila digunakan apa? Dengan bahasa dua ibadah. Di sana ada yang menggunakan apa? Apabila terkumpul dua ibadah. Tetapi di sini amalan, berarti ini istilahnya lebih apa? Lebih lebih umum. Penggunaan ini adalah lebih umum dibandingkan dengan penggunaan apa? Ibadah. Penggunaan ibadah min jinsin wahid, dari satu jenis, dari satu jenis. Kemudian wa kanat af'aluhuma muttafiqatan. Kemudian ternyata di sini apa? Perbuatan kedua amalan ini atau dua ibadah ini, kalau kita mengatakan lebih khusus, kedua amalan ini atau kedua ibadah ini muttafiqah. Yaitu ada apa? Kesamaan, sama. Sebagaimana yang kita telah sampaikan di muka. Uktufiya bi ahadihima, maka dicukupkan dengan salah satu dari keduanya. Dicukupkan dari salah satu keduanya. Wa dakhala fil akhar, wa dakhala fihi al akhar.
kemudian apa? Yang satunya apa? Bisa masuk di dalamnya. Ya, seperti tadi. Ya, misalnya seorang apa? Ingin melakukan apa? Salat wudu sendiri, salat tahiyatul masjid sendiri, kemudian salat apa? Rawatib sendiri. Ya, sebagai ganti daripada melakukan 3 kali salat, ya dia kumpulkan niatnya dalam satu salat. Ya, dia kumpulkan niatnya dalam satu salat. Bisa dipahami kan ini? Ya. Tapi di sini apa? Ya, nanti uktufiya bi ahadihima, ya dicukupkan dengan salah satu dari keduanya, atau enggak hanya 2 saja, bisa 3, ya bisa lebih, ya. Dan dicukupkan di sini nanti ada syarat-syaratnya, ya tidak secara mutlak begitu, ya, tetapi ada ya syarat-syaratnya. Nanti ada takyidnya, ya, dengan syarat yang sebagian ya disebutkan oleh ya penulis di sini, ya. Itu apabila apa? Misalnya sama ibadah tersebut adalah min jinsin wahid, ya. Nanti ada syarat-syarat yang lainnya yang insyaallah kita akan apa? Tambahkan dari apa yang didatangkan oleh ya penulis di sini. Ya, misalnya idza dakhala al-masjida, apabila seorang masuk dalam masjid, wa shalla ratibata, kemudian salat, ya, dia salat ratib, ya rawatib, ya, wa tahiyatul masjid, kemudian salat tahiyatul masjid, ya, kemudian apa? Salat wudu, ya, dia bisa salat wudu, ya. Kemudian apa? Raqatain, yaitu 2 rakaat saja. Ya, nawa bihima. Kemudian apa? Dia meniatkan dengan keduanya. Kalau kita tadi tambah apa? Dengan salat sunat wudu, ya. Salat sunat wudu, kemudian apa? Tahiyatul masjid, rawatib, ya, rawatib. Ya, nawa ya biha. Ya, meniatkan dengan 3 ibadah, ya, atau 2 ibadah. Ya, 2 amalan. Ya. Maka jami yaitu apa? Sunnatain. Ya, maka ya semua 2 sunnah ini atau 3 ajza'a anhuma, maka mencukupi dari keduanya. Ya, telah ya mencukupi, ya sah ya untuk keduanya. Ya, mendapatkan ya pahala sunat rawatib dan juga pahala salat sunat apa? Tahiyatul masjid. Atau apabila ditambah dengan wudu maka ya bisa. Wa kadzalika sunnatul wudu. Ya, begitu juga apabila seorang ingin sholat sunnah wudu, kemudian juga niat sholat rotibah, ya. Tadi kita inginkan misalnya 3 langsung sekalian, tapi di sini disebutkan misalnya sholat sunat wudu, dia selesai wudu, kemudian dia sholat ya tahiyatul masjid, ya kemudian sholat sunnah apa rotibah, ya maka ini apa mencukupi, ya dengan apa dengan satu niat, ya kemudian ya bisa mendapatkan pahala ya 3 ibadah sholat, ya sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, dan juga sholat apa sholat rawatib, ya. Wa kadzalikal mu'tamir, begitu juga seorang yang umrah, ya seorang yang melakukan umrah apabila dia tawaf, ya idza tawafa tawafal umrah, ya dia tawafal umrah, ya ini tawaf umrah, maka apa ya mencukupinya ya dari tawaf al-qudum, ya dari tawaf kudum, yaitu tawaf ketika seorang apa ya datang, ya baru datang, ya ini bagi ya orang misalnya yang melakukan ibadah umrah dengan apa ya umrah, ya kemudian dia di situ sekalian haji misalnya, ya karena ini terkait dengan apa haji, maka ya tawafnya umrah ini mencukupinya dari tawaf kudum, yaitu ketika datang ya ke Masjidil Haram, ya wal qarin yakfihi li hajjihi, ya dan juga seorang yang melakukan apa ya ibadah haji yaitu dengan ya qarin, dengan cara ya qarin, karena dalam ibadah haji ada 3, ya yaitu apa haji ifrad, yaitu meniatkan apa haji ya saja, ya yaitu haji saja, kemudian ada haji tamattu, ya yaitu orang mendahului ya kedatangannya dengan umrah, kemudian setelah umrah dia bisa tahallul, ya dia bisa tahallul, kemudian nanti pada tanggal 8 dia pakai kain ihram lagi, ya kemudian melakukan ya amalan ya haji hingga tanggal 10, ya kemudian nanti dia apabila sudah melakukan berapa 3 atau 4 ya 3 amalan, maka sudah ya bisa dia lepas ya dari kain ihramnya, kemudian nanti apa 11 12 atau nanti kalau disempurnakan 13 dia mabit di ya bermalam di Mina, ya dan seperti itu kemudian ya selesai dari hajinya ditutup dengan tawaf wada,
Begitu pula qarin, yaitu seorang yang datang ya haji qiran, yaitu seorang yang datang dengan membawa apa? Hadyu, yaitu membawa sembelian dari negerinya. Tapi sekarang rata-rata ya orang haji dengan haji apa? Ya, haji ifrad atau haji tamattu. Ya, karena susah. Kalau sekarang dari Madinah saja mungkin mau membawa apa? Onta, membawa kambing. Nah, ini kan sudah enggak tahu sekarang ada atau tidak. Tapi dahulu Rasulullah SAW membawa hadyu, bawa sembeliannya dari Madinah, ya, sehingga beliau ya hajinya haji qiran, ya, dan beliau berkehendak ya pada tahun yang akan datang akan melakukan apa? Haji tamattu, tapi apa? Beliau sudah ya wafat terlebih dahulu. Ya, kemudian di sana nanti ada ya pembahasan mana yang lebih utama, haji qiran ya sebagaimana yang dilakukan Nabi atau haji tamattu sebagaimana yang sudah diniatkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ini pembahasannya dalam kitab Al-Had ya terkait dengan kitabul Had ya. Bagaimana dalam ya disebutkan juga hadis yang panjang dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhuma. Wal qarin yakfihi li hajjihi. Ya, jadi qarin ya mencukupinya umrohnya itu adalah untuk hajinya. Karena dia nanti apa? Kalau haji qarin dia tetap memakai kain ihramnya. Ya, sampai dia menyelesaikan ya misalnya tanggal 10 ya dia selesaikan dari amalan haji yang harus dia selesaikan ya pada hari itu ya pada tanggal 10 apabila dia mau segera ya maksudnya melepaskan dari kain ihramnya dan kemudian apa bisa menjimai istrinya misalnya ya wa umratuhu li hajihi wa umratihi tawafun wahid ya kalau haji qiran itu cukup dengan tawaf sekali dan juga ya sa'i sekali ya dan nanti insya Allah ya kalau ditakdirkan pembahasan kitab haji ya akan ya lebih detail dalam penjelasannya. Kemudian terkait dengan kaidah ini ya bunyi dari kaidah ini ya yang disebutkan oleh ulama. Jadi kaidah ini ulama memberikan penamaan dengan at-tadakhul fin niyat. Ya, at-tadakhul fin niyat yaitu apa? Ya bisa saling memasukkan dalam ya niat ya dalam memasukkan ya dalam niat dalam ibadah atau dengan apa atadakhul fil ibadat atau di sini disebut dengan apa atadakhul fil a'mal. Jadi ada berapa? Tadakhul fil niat, tadakhul fil ibadat atau sebagaimana di sini atadakhul fil a'mal atau apa at-tasriku fin niyah ya berserikat di dalam niat. Ya, berserikat di dalam niat. Kemudian bisa dengan bahasa lain ya, al-jam'u baina ibadatain. Ya, al-jam'u baina ibadatain. Jadi banyak sekali ya dari apa yang disebutkan oleh ulama terkait dengan ya kaidah ini. Ya, sebagaimana di sini juga ya beliau rahimahullah taala menyebutkan apa? Idza istama'a amalan min jinsin wahid. Ya, wa kanat af'aluhuma muttafiqatan uktufiya bi ahadihima wa dakhala fihi al-akhar. Ini kaidah juga. Jadi yang disebutkan beliau juga kaidah. Ya. Jadi mungkin digaris bawahi saja yaitu idza istama'a amalan min jinsin wahid wa kanat af'aluhuma muttafiqatan uktufiya bi ahadihima wa dakhala fihi al-akhar. Ini ya kaidahnya nanti kalau pengen mengingat-ingat untuk memudahkan. Kemudian nanti beliau di Qawaid wal Usul Jami'ah memiliki lafaz yang lain. Nanti bisa dilihat sendiri. Yang dalam kitabnya Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah. Ya, jadi ya kaidah ini tidak secara mutlak begitu saja. Nanti ada Ya, ada syarat-syaratnya. Kemudian ya makna kaidah insyaallah bisa dipahami, yaitu apabila terkumpul dua amalan dari satu jenis. Ya, sama salat ini dalam kaitan dengan salat atau misalnya nanti puasa. Ya, atau tadi umroh ya atau tadi tawaf ya seperti itu ya dan yang semisalnya ya wattahada
fil waqt, kemudian waktunya juga sama, ya. Kemudian apa? Wa khasalal maksud, ya, terwujud tujuannya, ya. Wa khasalal maksud minhuma, yaitu apa? Terwujud maksud tujuannya dari keduanya, ya. Fa innahuma, maka bisa apa? Keduanya bisa apa? Yatadakhalan, ya, bisa saling masuk, ya, sehingga apa? Fayuktafa, ya, bi fi'li ahadihima anil akhar, maka cukup dengan melakukan salah satu dari keduanya dari yang lainnya. Maka tadakhul di sini adalah terkumpulnya dua ibadah atau dua hukum, ya, dua hukum syariat, ya, kemudian apa? Ya, dicukupkan dengan satu, ya, dari keduanya, dan kemudian apa? Terkumpul padanya apa? Terwujud, ya, pahala keduanya bersama-sama, ya, atau, ya, atau nanti apa? Gugur yang lainnya, ya, bisa, ya, seperti itu. Jadi apabila sudah dilakukan berarti gugur. Misalnya seorang sudah apa? Melakukan ini, apabila diniatkan untuk tahiyatul masjid berarti gugur nanti apa? Ya, kalau orang yang mengatakan sholat apa? Tahiyatul masjid wajib misalnya apa? Berarti kan sudah gugur sekalian sholat rawatib, kemudian, ya, dia niatkan sholat, ya, tahiyatul masjid. Kemudian, ya, pentingnya kaidah ini, ya, pentingnya kaidah ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah taala, wa hadza min bab tadakhulil ibadat, ya, maka ini adalah merupakan apa? Tadakhul al ibadat, yaitu apa? Bolehnya apa? Masuk meniatkan amalan yang banyak, ya, fil ibadah, dalam ibadah al wahidah, dalam satu ibadah. Jadi dalam satu ibadah bisa meniatkan banyak dari ibadah. Bisa dipahami, ya, dari dalam satu ibadah bisa meniatkan banyak dari ibadah. Wa huwa min babin azizin sarif, ya, dan ini adalah termasuk bab yang mulia, ya, merupakan bab yang aziz, ya, sama dengan, ya, syarif, ya, bab yang aziz dan syarif, yaitu mulia. La yadkhulu minhu illa shadiqun, ya, tidaklah masuk di dalamnya, ya, tidaklah masuk darinya melainkan shadiqun, seorang yang apa? Yang shadiq, seorang yang apa? Jujur, ya, dan seorang yang apa? Ya, juga, ya, pandai, hadik, ya, seorang yang pandai at-thalab, ya, mencari ibadah. Kan dengan satu ibadah sudah apa? Kalau orang itu apa? Pandai, ya, jujur, ya, dia akan apa? Niatkan berapa? Beberapa ibadah, ya. Hadikut thalab mutadalli minal ilm, yaitu orang yang apa? Ya, memang belajar dengan sungguh-sungguh, ya, dengan seorang belajar yang sungguh-sungguh. Kemudian apa? Alil himmah, seorang yang apa? Tinggi semangatnya, enggak mau, ya, pahala banyak, kenapa saya cuma niatkan satu saja? Ya, kadang kita enggak bisa melakukan masing-masingnya, ya, enggak bisa melakukan masing-masingnya, atau waktunya kadang terbatas, ya, seperti itu. Maka dengan satu ibadah bisa diniatkan beberapa, ya, amalan, berapa ibadah, ya, seperti tadi wudu, ya, kemudian apa? Bisa sholat sunat wudu, bisa sholat ini, ya, tahiyatul masjid dan sholat rawatib. Maka ini, ya, apa? Bisa melakukan sini seorang yang apa? Semangatnya tinggi untuk mencari apa? Mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia pandai, yaitu, ya, mengetahui ilmu. Kalau orang tidak mengetahui ilmu ini melakukan tidak? Tidak akan dia lakukan. Ya, tidak tahu ilmunya. Gimana? Ya, mutadalli minal ilm. Ali al-himmah, yaitu semangatnya tinggi. Bihaith, ya, di mana yadkhul, ya, dia masuk dalam fi ibadatin, yakni yadkhul fi ibadah, dia masuk pada satu ibadah, kemudian yadfar fiha bi ibadatin syatta. Dia bisa yadfar. Apa yadfar? Yani dhafara, ya, atau dhafira, ya. Dia bisa menang, ya, bisa meraih, ya, dengan apa? Dengan ibadah yang bermacam-macam, ya. Pada ibadah tersebut, ya, wadzalika fadlullah, maka inilah merupakan keutamaan Allah, yu'tihi may yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan pada siapa saja yang Dia kehendaki. Ini disebutkan, ya, oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam, ya, Ad-Da' wa Dawa', ya, dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa'. Apa kitab yang sama dengan nama Ad-Da' wa Dawa'? Al-Jawab, ya, Al-Kafi liman sa'ala anid dawa asy-syafi, ya. Jadi nama lainnya Ad-Da' wa Dawa' itu apa? Jawabul kafi, itu jawaban yang mencukupi, liman sa'ala, ya, anid dawa asy-syafi, dari orang-orang yang bertanya tentang apa?
ya obat-obat yang apa? Ya, asy-syafi yang menyembuhkan. Ini sama, ya, ad-da' wa dawa itu sama dengan apa? Al-jawabul kafi. Ya, nanti kalau ya nama kitab itu sama. Bisa dipahami di sini? Ya. Jadi ini adalah merupakan ya kaidah yang bermanfaat dan penting yang menunjukkan akan apa kemudahan dari syariat ini. Yang menunjukkan akan kemudahan dari syariat Islam ini. Ya, dan mengangkat ya kesusahan dan menolak apa? Ya, menolak keberatan masyaqqah ya dari pemeluknya. Ya, antum satu solat bisa dapat 3 pahala solat. Nah, ini merupakan kemudahan dalam syariat, ya, merupakan kemudahan dalam syariat. Kemudian dalil dari kaidah ini, ya, dalil dari kaidah ini, jadi ulama telah apa beristidlal dalam kaidah ini dengan beberapa dalil, yaitu apa? Keumuman dari innamal a'mal biniyat. Ya, innamal a'mal biniyat. Maka tadakhul ini apa? Ya, tadakhul ini ya akan terwujud dengan apa? Dengan adanya niat. Kalau enggak berniat gimana mau mendapatkan? Ya, bisa dipahami. Ya, gimana dia akan mendapatkan kalau tidak apa? Memasukkan ya beberapa niat dalam ibadah. Kemudian ya hadis dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, itu hadis yaitu adalah zakatul janin zakatu ummi. Sudah pernah lewat kan? Ya, karena sudah diniatkan. Ya, ini masalahnya bukan ibadah, tapi juga terkait dengan amalan kan? Itu menyembelih. Zakatul janin zakatu ummi. Yaitu apa? Ya, menyembelih janin itu ya dicukupkan dengan apa? Menyembelih apa? Menyembelih induknya, yaitu ibunya. Ya, cukup menyembelih ibunya, enggak perlu menyembelih anaknya. Ya, apalagi ya siapa yang bisa makan ya janin yang ini langsung, misalnya kambing antum sembelih ternyata di dalamnya ada ada janinnya, enggak perlu antum nyembelih janinnya, ya, enggak perlu membeli janinnya, cukup yaitu menyembelih ya induknya, cukup nyembelih induknya. Ya, ini hadis diriwayatkan Imam Abi Dawud kemudian disahihkan oleh Syekh Albani. Kemudian hadis yang lain yaitu apa? Ya ini ya terkait dengan antum, ya, hadis Abdullah bin Mas'ud ya radhiyallahu anhu anna Nabi sallam bersabda, ya ma'syaras sabab, ya, wahai sekalian ya para pemuda, man istata'a ya alba'ah falyatazawwad, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah maka menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar, maka sungguhnya menikah itu bisa menundukkan pandangan, wa ahsan lil farad, ya, wa ahsanu lil fard, ya, dan bisa menjaga lil farji, ya, menjaga kemaluan. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm, ya, maka yang tidak mampu maka hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, maka sungguhnya puasa itu lahu baginya adalah wija, itu sebagai perisai. Bagaimana pendalilan ini? Ya, terkumpul padanya dalam puasa ini dua perkara, yaitu seorang bisa melakukan puasa sunnah, dan seorang bisa me, bisa bisa memutus bisa meringankan atau bisa melawan syahwatnya ya dengan berpuasa. Bisa dipahami segi pendalilannya. Ini diniatkan ya dengan ya ibadah yang lainnya, yaitu supaya bisa menundukkan pandangan, kemudian ya menjaga kemaluannya, ya bisa ya merendahkan ya syahwatnya, ya, kemudian lebih-lebih lagi akan terhasilkan pahala ya dari ya dua segi ini apabila dia meniatkan keduanya. Jadi apabila antum berpuasa niatkan ya sabab Ahmad, ya, kalau niat puasa niatkan ya untuk ya berpuasa sunnah, kemudian berpuasa untuk ya menjaga ya misalnya dari syahwat yang berlebih dan yang semisalnya. Kemudian contoh yang lain dari sahabat Sahal bin Sa'ad ya radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla 'alal mimbar. Beliau SAW pernah sholat di atas mimbar, ya, di atas mimbar. Kemudian beliau bersabda, ayuhan nas, ya, wahai sekalian manusia, inna ma sona'tu hadza lita tammu ya walita lamu solati. Itu wahai sekalian manusia,
ya, hanya saja aku melakukan ini apa? Litak tamu, yaitu supaya kalian apa? Ya, bermakmum, ya, yaitu supaya apa? Ya, yaitu belajar dari sholatnya Rasulullah SAW. Ya, kemudian apa? Walita lamu sholati, yaitu walita lamu sholati, supaya apa? Kalian mengetahui sholatku, tata cara sholatku, dan supaya kalian bermakmum. Ya, mengikut Rasulullah SAW, litak tamu, yaitu mengikut Rasulullah SAW, yaitu dalam sholat sebagai makmum. Kemudian apa? Walita lamu sholati. Rasulullah SAW niatkan berapa? Dua. Ya, tidak hanya apa? Sholat melakukan kewajiban, tetapi apa? Juga untuk mengajarkan pada manusia. Mengajarkan kepada manusia akan bernilai ibadah tidak? Akan bernilai ibadah. Ya, maka ya ketika antum ya melakukan sholat, ya niatkan juga misalnya di tengah-tengah masyarakat yang belum mengetahui hukum sholat atau tata cara sholat yang benar, ya niatkan untuk mengajari mereka ya tata cara sholat yang benar. Begitu pula ya sabdanya alaihi salatu wassalam ketika apa? Ya beliau apa namanya haji, ya mengatakan apa? Khudu anni manasikakum. Beliau haji dapat pahala ya ibadah hajinya, kemudian apa? Ya mengajarkan kepada umat manusia yaitu tentang tata cara ibadah hajinya. Ini diantara ya juga yang disebutkan oleh ulama. Ya di sini apa? Ya yaitu tidak hanya di sini apa? Yaitu untuk bertujuan untuk melaksanakan kewajiban, tapi juga untuk memberikan taklim, ya untuk memberikan taklim. Begitu pula ketika ya Rasulullah SAW berwudu, ya mengajari kepada ya umatnya, kemudian beliau sholat, ya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab, walihada law qasada ma'arafil hadath, ya oleh karenanya seandainya seorang bermaksud ketika mengangkat hadas, yaitu hadas kecil misalnya, seorang berwudu, ya kemudian apa di situ dilihat oleh orang yang lainnya atau anak-anak, ngajari anak-anak ya atau yang semisalnya atau orang-orang tua misalnya, ya kemudian apa bisa dia niatkan dia mengajari orang, kemudian dia apa nanti dengan wudunya apa dia akan melakukan ya sholat wudu, sholat tahiyatul masjid. Maka dengan amalan wudunya yaitu melakukan sholat sunnah, kemudian dia juga mengajari manusia, akan bernilai ya sebagai suatu ibadah yang tinggi. Bisa dipahami di sini? Ya, ini diantara ya contoh-contoh dari diantara apa? Dalil dari kaidah. Ya, dalil dari kaidah. Contoh yang lain ini contoh-contohnya ya, barang siapa yang mandi kemudian dia bisa niat mandi untuk sholat Id. Ya, jadi seorang yang mandi ya, dia misalnya mandi untuk sholat Id, kemudian hari Jumat misalnya, maka bisa apa? Ya, terwujud baginya apa? Keutamaan keduanya. Ya, tapi selama tidak apa? Kemudian tidak keluar mungkin nanti setelah sholat Id pagi hari, kemudian apa? Main bola, ya, kemudian siangnya enggak mandi. Saya niatkan mandi sholat Id sama sholat Jumat. Ternyata setelah itu mandi Jumat apa? Enggak mandi, kemudian sholat Jumat apa? Ya, bau. Ya, semisal tidak. Ya, kemudian seorang wanita misalnya, dia apa? Ya, dia mandi yaitu untuk suci dari apa? Misalnya suci dari haidnya, untuk ya atau dari janabah bisa. Ya, jadi mandi besarnya bisa diniatkan. Misalnya apa? Ya, dari mandi janabah, kemudian apa? Karena haid misalnya satu kali mandi bisa mencukupi untuk ini. Tapi nanti juga ketika suci kan harus mandi dulu juga. Ya, harus mandi dulu juga. Tapi tadi sudah disebutkan, ya. Kemudian misalnya termasuk yang bisa masuk seorang ya sholat wudu. Kemudian dia niatkan sholat taubah. Kemudian dia niatkan sholat apa? Ya, di antara dua adzan. Kemudian dia niatkan sholat apa? Rotibah. Ya, kemudian dia niatkan sholat datang dari safar. Ini apa? Mencukupi juga. Ya, misalnya seorang datang dari safar itu termasuk sunahnya dia datang ke masjid kemudian sholat apa? 2 rakaat. Ya, antum berwudu, sholat sunat wudu. Antum datang dari safar, sekalian niatkan. Kemudian antum apa? Ya, misalnya sholat duha, niatkan sekalian. Sudah, ya, pahalanya kan banyak. Ya, diharapkan mendapatkan pahala yang banyak. Ini kalau misalnya datangnya pagi. Ya, kalau datangnya siang, ya itu sudah niatkan juga sholat sunat rotibah.
ya sudah datang dari safar. Ya, ini intinya apa? Ya banyak ya dari amalan-amalan yang bisa dilakukan dengan satu amalan kemudian mendapatkan apa pahala yang banyak. Ya, kita cukupkan di sini. Ini contohnya, kemudian insyaallah taala ya kita akan sebutkan syarat-syaratnya pada kesempatan yang akan datang. Ya, tentang syarat tadakhul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.